anti korupsi. Tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Mereka seringkali menjadi panutan dan sumber inspirasi bagi banyak orang. Oleh karena itu, peran mereka dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sangatlah krusial. Berikut beberapa cara tokoh agama dapat membina umat agar anti korupsi. 1. Mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang relevan dengan anti korupsi. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Tokoh agama dapat mengkaitkan nilai-nilai ini dengan konteks korupsi, sehingga umat dapat memahami bahwa korupsi bertentangan dengan ajaran agama mereka. 2. Memberikan contoh yang baik. Tindakan seorang tokoh agama akan selalu diperhatikan oleh umatnya. Dengan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, tokoh agama dapat menginspirasi umat untuk hidup jujur dan bersih. 3. Membangun kesadaran kolektif. Tokoh agama dapat mengorganisir kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran umat tentang bahaya korupsi dan pentingnya hidup bersih. 4. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga anti korupsi. Tokoh agama dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga anti korupsi untuk melakukan sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Mengapa peran tokoh agama sangat penting? Pengaruh yang kuat. Tokoh agama memiliki pengaruh yang kuat dalam membantu karakter dan perilaku umatnya. Akses yang luas. Tokoh agama memiliki akses yang luas ke berbagai kalangan di masyarakat. Kepercayaan yang tinggi. Umat cenderung mempercayai apa yang disampaikan oleh tokoh agama. Nilai-nilai agama sebagai landasan anti korupsi adalah masalah global yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral suatu bangsa. Agama sebagai sistem kepercayaan yang mengatur nilai-nilai moral dan etika memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan masyarakat. Banyak nilai-nilai agama yang sejalan dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Agama-agama besar dan nilai-nilai anti korupsi. Pertama, Islam. Islam mempunyai konsep amanah. Konsep amanah dalam Islam menekankan pentingnya menjaga kepercayaan yang diberikan baik dalam bentuk harta, jabatan, maupun tanggung jawab lainnya. Korupsi jelas bertentangan dengan amanah karena melibatkan penyalahgunaan kepercayaan. Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi terkenal dengan kejujurannya, sehingga beliau dikenal dengan sebutan Al-Amin. Seharusnya yang dicontoh oleh Muslim adalah sifat ini, di samping menjalankan kewajiban ritual. 2. Konsep keadilan. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak dan tidak merugikan orang lain. Korupsi jelas melanggar prinsip keadilan. 3. Integritas. Integritas adalah sifat jujur, konsisten, dan bertanggung jawab. Seorang muslim yang memiliki integritas akan selalu berusaha
untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk menghindari korupsi. 2. Kristen. Kasih. Ajaran kasih di dalam Kristen mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Korupsi seringkali dilakukan dengan mengorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan pribadi, sehingga bertentangan dengan nilai kasih. Kebenaran. Kristen mengajarkan pentingnya hidup dalam kebenaran. Korupsi adalah bentuk kebohongan dan ketidakjujuran. Keadilan. Sama seperti Islam, keadilan juga menjadi nilai penting dalam Kristen. Korupsi jelas melanggar prinsip keadilan. 3. Buddhisme. Karuna. Karuna adalah belas kasih universal. Seorang Buddhis yang memiliki karuna akan selalu berusaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Korupsi seringkali menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, sehingga bertentangan dengan nilai karuna. Metta. Metta adalah cinta kasih universal. Seorang Buddhis yang memiliki metta akan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Korupsi jelas bertentangan dengan metta. 4. Hinduisme. Dharma. Dharma adalah kewajiban moral dan sosial. Setiap individu memiliki dharma yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukannya. Korupsi jelas melanggar dharma. Ahimsa. Ahimsa adalah prinsip tidak menyakiti. Korupsi seringkali menyebabkan penderitaan bagi orang lain, sehingga bertentangan dengan prinsip ahimsa. Implementasi nilai-nilai agama dalam pencegahan korupsi. Nilai agama dapat menjadi landasan yang kuat dalam upaya pencegahan korupsi. Berikut adalah beberapa cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam konteks anti korupsi. 1. Pendidikan. Pendidikan agama sejak dini dapat menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat pada anak-anak. Pengembangan karakter. Program-program pengembangan karakter yang berbasis nilai-nilai agama dapat membantu individu untuk membangun integritas dan kejujuran. Keteladanan. Para pemimpin agama dan tokoh masyarakat harus menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai agama. Kerjasama antar agama. Kerjasama antar agama dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih baik. Integrasi nilai agama dalam kebijakan publik. Nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dalam perumusan kebijakan publik, terutama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pendidikan anti korupsi di sekolah. Menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini melalui pendidikan agama di sekolah merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi penerus yang berintegritas. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. 1. Kurikulum yang komprehensif. Integrasi nilai agama, selipkan nilai-nilai agama seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab ke dalam mata pelajaran. Kaitkan dengan mata pelajaran lain. Hubungkan nilai-nilai anti korupsi dengan mata pelajaran lain, seperti PPKN, sejarah, dan bahasa Indonesia. Misalnya, melalui cerita-cerita tokoh agama yang menjunjung tinggi keadilan atau studi kasus korupsi dalam sejarah. 2. Pembelajaran dan aktif dan menyenangkan. Diskusi kelompok.
Ajak siswa berdiskusi tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Minta mereka menganalisis kasus tersebut dari perspektif nilai-nilai agama. Role playing. Simulasikan situasi yang berkaitan dengan korupsi, lalu minta siswa untuk berperan sebagai pihak yang terlibat dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Studi kasus. Gunakan studi kasus tokoh agama yang dikenal karena kejujuran dan integritas. Analisis tindakan-tindakan mereka, kaitkan dengan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. 3. Keteladanan guru. Tindakan konsisten. Guru harus menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan perilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang efektif. Guru perlu berkomunikasi secara terbuka dengan siswa tentang pentingnya nilai anti korupsi dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Kerjasama dengan orang tua. Sosialisasi program. Libatkan orang tua dalam sosialisasi program pendidikan anti korupsi di sekolah. Diskusi bersama. Adakan diskusi bersama orang tua untuk membahas bagaimana nilai-nilai agama dapat diterapkan dalam mendidik anak di rumah. Pemanfaatan teknologi. Media pembelajaran interaktif. Gunakan media pembelajaran yang menarik seperti video, animasi, atau game untuk menyampaikan materi tentang anti korupsi. Platform online. Manfaatkan platform online untuk diskusi dan tugas-tugas terkait pendidikan anti korupsi. 6. Kegiatan ekstrakurikuler. Klub debat. Ajak siswa mengikuti klub debat dengan tema-tema yang berkaitan dengan korupsi. Kunjungan lapangan. Ajak siswa mengunjungi lembaga-lembaga yang terkait dengan pemberantasan korupsi. 7. Evaluasi yang berkelanjutan. Tes dan kuis. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur pemahaman siswa terhadap nilai-nilai anti korupsi. Observasi. Amati perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari untuk melihat sejauh mana nilai-nilai anti korupsi telah terinternalisasi. Contoh penerapan. Islam mengajarkan konsep amanah, keadilan, integritas melalui kisah-kisah para nabi dan sahabat. Kristen menekankan nilai kasih, kebenaran, dan keadilan melalui parabel-parabel Yesus. Buddhisme mengajarkan konsep karuna atau belas kasih dan meta cinta kasih universal dalam konteks kehidupan sosial. Hinduism menekankan pentingnya dharma, kewajiban moral, dan ahimsa tidak menyakiti dalam setiap tindakan. Kesimpulan. Peran tokoh agama dalam membina umat agar anti korupsi sangatlah penting dengan memanfaatkan pengaruh dan kepercayaan mereka yang mereka miliki. Tokoh agama dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Nilai-nilai agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter individu dan masyarakat. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun masyarakat yang jauh lebih adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Mudah-mudahan dengan